pasti tahu apa yang akan kuberikan kepadanya. Kalau kepenginan itu sebenarnya. Iya. Ya, saya kira begini. Untuk mengetahui apa yang diinginkan Allah, untuk tahu apa yang ingin diberikan oleh Allah, saya kira dengan modal husnuzan saja kepada Allah itu sudah bagus kok. Ketika kita kematian seorang anak, sudah husnuzan saja, yaitu mungkin yang terbaik. Barangkali anak ini nanti setelah gede jadi pencoleng akan menyiksa saya, oleh Allah diambil aja, selesai kan. Sing bating bading mewirang kita bading isinya kita bading nyiksa kita, saking eman Gusti Allah, selesai kok. Iya. Ketika kita juga harus meninggalkan desa Tulungagung dan harus pindah di tengah sawah yang dijadikan tempat pelacuran, dengan husnuzon saja kita tidak pernah menyesali. Iya. Lamun belingali mereka, ya pondok pesantren kita kan pondok pesantren kate, tanahnya 80 batak ya. Kadang-kadang kan dewe kan sebenarnya ambane orang. Ya. Ya, caranya Allah mengusir saya, ya gampang aja. Dibikin orang-orang di sekitar saya menghalangi, ngerecokan, ganggu semuanya sehingga saya terpental. Ya. Jadi saya kira apa yang Allah inginkan sebetulnya, saya kira dengan belajar untuk selalu berpikir secara positif, itu saya kira sudah cukup lumayan. Yang pertama, tidak ada penyesalan, tidak ada kekecewaan, dan akan muncul optimisme dia. Saya yakin mungkin ini yang terbaik. Duh, bisa beli sirannya positif thinking kok. Apa na positif thinking kok? Bahasa husnuzan kepada Allah, udah gitu aja. Selalu praduga baik kepada Allah, bahwa apapun yang terjadi atas diri kita ini adalah untuk kebaikan kita. Semua yang terjadi pasti positif kok. Karena saya yakin Allah itu sangat sayang kepadaku, sehingga tidak mungkin sampai tekan kesandungnya gak bersaya. Ya ini si wis mangkat sing kliwet ki. Ya nuwa motor dar niate garap luru umbul ning cangkingan. Motore dompet umbul kan namaran ning cangkingan mah. Tiba-tiba motornya napuk cek sampai pelake meleot. Kun barang mah ditampak ning malaikat aja mono-mono sih aku. Begitu oke. Nunggu zikir aja. Ya, jadi ya artinya bahwa ketika kita gagal pun itu kan gagal kan menurut pikiran kamu. Allah nggak tidak punya niatan menggagalkan siapa kok. Anak wong wadon tekap main dulu wadon karo anak ya.
sudah umur 37 tahun belum kawin juga perempuannya, kan pusing orang tua kan. Terpakai baca salawat ping sewu nggak sembahyang. Oleh seminggu pakai mana-mana pakai wiridan pengasih atau wiridan tabrakan. Apa sih itu? Tabrak mobil. Pas wiridan kena kayak tabrak mobil. Jadi katanya alhamdulillah tabrak mobil. Ya masih tabrak mobil alhamdulillah. Iya. Udah boleh. Sing nabrak aku dokter. Durung berapi. Karena merasa bertanggung jawab, ya akhirnya rumah sakitnya ya dibayar semua, setiap hari ditengok, ditungguin sampai larut malam. Ya tuli barangnya main rada ayoko bersama. Ya tuli beli tuh mau sekedar retak di tulang betisnya nih. Sedikit lambot, sedikit lah. Dan sangat sayang sekali. Gelem beli sudah mana usahawannya kan kita praktik pendidikan dokter kan. ya makanya ketika Allah itu mengatur proses perjodohan itu, liku-likunya bagaimana, sekalirunya sudah serahkan sama Allah saja sih. Pokoknya saya mah yakin apapun yang diambil dari saya yakin pasti akan diberi pengganti yang lebih baik. Sekalipun berupa menurut pikiran orang musibah, ketipu, kebobodoh, kejeblos, segala macam lah. Nah, tetap kita berpikiran positif thinking. Ya artinya ditutupkan menurut saya. Iya. Jadi mana waya metu anak keteriwat dulu lah. Waya kawin kan barang siang ini bisa di ustad dari kiai, waya kawin sih, wali hakim kan gitu orang kan gitu, gila sih, jadi wali hakim juga kok, berarti kiai aja, mentegakkan uang dikit dong ini, iya kan, ada hikmahnya, ada. Untuk menumpas kesombonganmu itu. Akhirnya setelah dihinakan oleh masyarakatnya, nembe itu wong bener. Sing mending aku paling bener lah. Akhirnya baru sadar sekarang aku menjadi orang yang paling hina. Nembe jadi balik itu dengan itu. Udah dingin dong jalan. Iya, kalau dulu mah tawadunya endah, baru setelah terhinakan, baru tawadunya benar-benar dari lubuk hati yang paling dalam. Ya artinya ya bahwa ketika saya kehilangan uang, ya sudah. Saya yakin mau dikasih lebih banyak lagi. Jadi pucingnya iya sih. Ya masih. Iya. Hilang 100 juta oleh 1 miliar. Hilang 10.000 ya oleh 100.000. Lah ya iya. Dan bisa terjadi pada seorang saudagar mau nekan kontrak ekspor di Amerika sampai di jembatan tol di Cengkareng, busnya taksinya itu mogok karena di jalan tol yang nggak bisa nyetop mobil kan, nggak ada mau berhenti, sampai akhirnya nggak jadi berangkat ke Amerika sehingga kontraknya gagal.
yang dalam pikirannya dia akan dapat keuntungan $1 juta karena gara-gara mobil taksi mogok. Ya dikepung gitu, supir taksi gara-gara sih kita bisi-bisi dari Suki. Begitu ada berita kapalnya jatuh, baru alhamdulillah sih. Dia mau diselamatkan oleh Allah, tapi karena dianya suudzon sama Allah, dikiranya kan mau digagalkan. Dan kita kan perilaku kita kan seperti itu semua. Iya. Ya terus akan baik. Mari. Dan selamanya hidupmu hanya memagut kesedihan, memikul-mikul penyesalan. Lalu di mana letak kebahagiaanmu itu? Yang lebasannya nanti sajida-jina anda sesirat tatake karo centong jejaki lawang sajina-jina rabi ditampak ya anak ditajong diipin betul dipekak maning kan kah di mana kebahagiaan dan engkau tidak akan pernah mendapatkan kedamaian dalam hatimu karena engkau selalu menduga buruk kepada Allah. Paham belum? Tuh sira dicurigani ning rabine sira disangka selingkuh mengkal beli. Kalau salah sih mengkal beli. Iya, jadi bolak-balik kan kita selalu suudzon kepada Allah terus. Jadi jangan-jangan penderitaanmu di dunia ini adalah karena suudzon kepada Allah juga pada Allah. Kemudian DPR merah berdua, ya. Apa nyata itu? Ya jadi artinya bahwa ini adalah 3 perkara yang diberikan oleh Allah, ya kan? Itu untuk mereka yang sudah merindukan, ingin bertemu denganku, ya orang yang mencintaiku. Iya. Qala Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu. Ibrahim bin Adham berkata, ghayyabani syauq yawman. Rasa rindu sangat berkecamuk dalam diriku. Sampai tegang saklengre kita kan. Sampai gak sadarkan diri bersatu hari saking rindunya. Faqultu ya Rabbi, أعطيت أحدا من المحبين ما تسكن به قلوبهم قبل لقائك فأعطني ذلك. Aku berkata, ya Tuhanku, kalau engkau bisa memberikan sesuatu kepada seseorang yang mencintaimu, sesuatu yang bisa menenangkan hati mereka sebelum mereka bertemu kepadamu, kalau seandainya ada sesuatu yang bisa kau berikan kepada orang yang mencintaimu, yang kira-kira memberikan ketenangan sebelum bertemu dengan engkau, fa'tini dzalika, berilah aku sesuatu yang kira-kira aku bisa tenang sebelum kita bertemu, karena sudah tak tahankan lagi aku menanggung rindu ini.
Cobalah bela sesuatu supaya hatiku menjadi tenang sebelum kita bertemu. Itu faqad adarranil qalaqu, kegelisahan selalu menyiksa diriku. Adarrani milalati ningsun, milalati isu opo al qalaqu, kegelisahan. Artinya kegelisahan sudah ya menderita karena kegelisahan. Faraitu fin naumi, lalu dalam mimpi saya melihat kanahu auqafani baina yadayhi, seolah-olah dia membangunkan aku berdiri di hadapannya, ngadep. Wa qala ya Ibrahim amastahyaita minni, sedaku belisin tani gitaku, apakah kau tidak malu kepadaku? Antas alani, minta kepadaku, an u'tiyaka ma yaskunu qalbuka qabla liqaika, minta supaya aku memberi sesuatu yang menenangkan hatimu sebelum bertemu denganku. Beli izin dah. Fahal yaskunul mustaqu qabla liqa'i habibihi, mungkinkah orang yang rindu hatinya merasa tenang sebelum bertemu dengan kekasihnya? Enggak mungkin dong. Faqultu ya Rabbi tihitu falam adri ma aqulu faghfirli wa 'allimni ma aqul. Ya Allah, aku jawab, ya Tuhanku, sasar kita itu, ya salah kita, nyasar kita Gusti. Falam adri makul, gue nggak tahu dia mesti bilang apa, gue nih apa yang mesti gue katakan. Faghfirli, untuk itu ampunilah aku, wa'alimni makul, cobalah ajarilah aku apa yang harus aku katakan. Faqal qulillahumma raddini biqada'ika, ya Allah, berilah aku rasa senang untuk menerima keputusanmu. Wasabbirni ala balaika, berilah aku kesabaran menghadapi cobaanmu. Wa auzi'ni syukra na'maika, dan kokohkan hatiku untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmatmu. Doanya, Allahumma raddini biqada'ika wa sabbirni ala balaika wa auzi'ni syukran na'maika. Ya Allah, berilah kesenangan di hatiku untuk menerima segala keputusanmu, dan sabarkanlah hatiku untuk menanggung segala ujianmu, dan kokohkanlah jiwaku untuk bisa mensyukuri segala nikmatmu. Bahasa Indonesia tadi tak bangala-dalat gitu, angel sih. Iya bakal beli mengkono, beli paham kon. Rodini ridwana kulahun. Beli koto ika kelawan kotone panjenengan kumpul ridwana kulah. Ya artinya aduh. Jadi kira-kira aku ini selalu senang menerima segala keputusanmu. Kira-kira aku ini bisa bersabar menghadapi cobaanmu. Kira-kira aku ini mampu untuk mensyukuri nikmatmu. Makanya auzian itu kokohkanlah jiwaku, itu artinya diberi kemampuan. Karena persoalannya bahwa kebanyakan orang itu tidak mampu mensyukuri nikmat. Tapi sabar menghadapi cobaan mah insya Allah agak banyakan dikit. Tapi yang mampu mensyukuri nikmat Allah itu sangat sulit sekali. Iya kan? Maka musibah masalah sadar sih Gusti Allah, kita bisa sadar. Sing kita lihat ya. Kepopuan. Ya justru karena itu jadi memang
Jadi dari berbagai persyaratan orang bersyukur nih sangat banyak sekali ya. Ya padu asal 4 persyaratan yang sangat substansial sajalah. Sadar, mengakui, mengucapkan, dan menggunakan dengan baik. Itu aja. Itu aja udah susah banget. Ya, untuk menyadari, mengetahui, mengerti tentang nikmat Allah saja, tidak mungkin orang bisa memahami dan mengerti nikmat Allah kalau dia itu tidak cerdas. Bagaimana kerja stomak, perut kamu? Gilingan mesin yang sangat sophisticated, sangat rumit. Bukan sophisticated, itu rumit ya dia. Jadi bukan canggih lah ini, rumit. Kok belum jokipak, batu. Pokoknya kayak naping 500 si balongan lah. Semenerute kabel kerok pipa kah? Iya. Dan semuanya sistem sudah otomatis semuanya. Bayangkan bagaimana membran di jaringan usus itu serba otomatis. Ya, ketika vitamin C itu sudah cukup untuk tubuh kita, tutup, tidak akan berlebihan. Sisanya dibuang jadi ampas. Kadar gula berapa miligram diperlukan untuk itu, masukkan ke darah, dipompa oleh jantung. Begitu cukup kadarnya, stop. Begitu membrannya rusak, berlebihan kadar gulanya, penyakit. Paham belum? Kamu tidak akan mengerti nikmat Allah yang luar biasa karena kamu tidak pernah belajar anatomi, tidak pernah belajar pencernaan. Ada singkatan dari ya itu bagus fasilitas mantap maju tadi baik itu sadar di baik sadar nikmat bukan dari baik itu sendiri umat peng Siraku unggal pengisapin lautan. Ya. Bagaimana kamu mensyukuri nikmat Allah? Air laut yang segitu luasnya kok dikasih garam oleh Allah tuh, ngerti beli? Sebenarnya mampu bang. Beliau yang lautan belok mandek gitu, kopiak terus. Mandek rong sini bakal beli bacin kamu jadi siapa sih? Laut mati. Iya, mati. Namanya aja mati. Cepet-cepet goyang. Laut mati itu adalah laut yang kadar garamnya sudah di atas ambang. Ya. Sehingga tanpa pakai pelampung kamu tidak akan tenggelam di laut mati itu. Paham bikin sih? Duduk mati laut ya pun namanya laut mati. Tapi itu kadar garam yang tertinggi di alam dunia namanya laut mati. Kali ngambang sih. Karena kadar garamnya sangat tinggi sekali. Ya karena ombak maghribnya gede ombak, lautnya masih belum ombak. Nah ya kan persoalannya bisa mensyukuri nikmat itu. Ya kalau kamu nggak paham ya nggak bakal bagaimana mensyukurnya walau beli paham sih. Ya. Jauh semua tadi. Tambah sering mengulang, tambah sering berikan. Nah iya justru karena itu. Ya ketemu mancingnya bener muka dari salim kok. Lu nggak pancing mana mari. Bener ya bu ya. Bilangin serong transport. 10 tahun masih kayak gimana? Ya nabi di sana bisa nulis beli mancing mana mah. Sampai dengan kenikmatan setetes sorga yang kamu rasakan.
kenikmatan seksualnya, kamunya tidak pernah belajar seksologi, ya tidak paham. Yang paham nikmatnya apel, yang tahu kadar vitaminnya, vitamin A berapa, vitamin berapa, itulah dokter gizi. Mankadim mah, iya mankadim juga alhamdulillah, tapi hanya mensyukuri manisnya lidah. Hanya dokter yang bisa mensyukuri nikmat Allah yang diberikan Allah di dalam apel itu, yang bisa memberikan kesehatan kepada kita. Masih material dokter. Konan. Karena menginjil banyak portal jalan, dokter di dalam larang. Hanya dokter yang bisa mensyukuri nikmat Allah yang diberikan Allah di dalam apel itu, yang bisa memberikan kesehatan kepada kita. Masih material dokter. Konan. Karena menginjil banyak portal jalan, dokter di dalam larang. Lebih material. Ya iya, jadi artinya bahwa ya sekarang di Sukra itu ada 1.400 orang buta hurufnya. Kakaknya kertas maya kayak kurang lebih semua loh. Bisa-bisa lu yakin bapak. Nah, orang Indramayu yang masih banyak orang buta hurufnya, dari mana dia bisa mensyukuri nikmatnya mendapatkan ilmu? Sekalipun ada alim alama, ada profesor doktor datang pada mereka, pasti mereka tidak akan menghormatinya. Kenapa? Karena mereka tidak berilmu. Bagaimana orang tidak berilmu bisa menghormati orang berilmu? Dan di mana enaknya ilmu? Yang penting nyawa pada jadi prakat. Ya sekarang kan jatuh pada diri saya sendiri. Arti bukan ini, bukan lagi mengklaim saya orang berilmu. Ya minimal saya belajar di luar negerinya lama lah gitu. Ya ketemu di jalan, ayo aja, kamu mampir mana? Tarik tangan gitu. Udah dong ini mampir. Mampir perlu buka. Pun gue baru ngomong budak dulu. Ya, artinya bahwa penghormatan itu semacam itu tuh kan saya mengapresiasi. Yang bisa nih semono, tapi saya memberikan penghargaan bahwa orang itu kepengen menghargai saya kan. Maka saya pun senang hati dihormati oleh dia yang bisa nih semono. Ya justru karena itu. Jadi artinya nggak sampai tekan karena bocah sekolah SMK nabrak kita tulis Melayu itu kayak kesubung tuh pesan kecil hormat beli kundangi kita orang. Yang penting daripada kena kopasir malah kecak gula. Iya. Jadi ya begitulah kira-kira. Contoh yang bahwa orang apabila dia itu mampu samawati wa mafil arti atau kata ini itu satu sisi melalui jalan yang kata. Dan kemudian di sini wa ma'alamatuhum yura'una hilal bin nahar, barangkali ini saya pandang ini dari sisi ta'amnya. Yang saya tanyakan itu kadar cintanya Allah terhadap orang yang taat, ya, kadar cintanya Allah terhadap orang yang dari awal baik sampai akhir baik, ya, dengan orang yang awalnya buruk kemudian menjadi baik gitu. Dengan sebab doan dan karhan itu pertimbangan mahabbahnya Allah terhadap itu
ada perbedaan enggak? Bukan begini, Anda mengatakan orang itu dari awal baik itu. Saya kan tidak pakai ukuran baik dong. Kalau baik itu bisa agak baik, bisa kurang baik, ya bisa rada bagus, bisa lebih bagus. Ya bakal bener malangka.